menanyakan seperti itu. Sekarang ditanya oleh Ibu tadi lupa sekali ya. Makanya yang ada itu lupa atau tahu namanya akunnya Nikita Bulgara. Kan waktu polisi bilangnya Nikita Bulgara. Di sini lupa. Iya, pada saat tadi ditanya saya lupa nama aku spesifiknya. Setelah diingatkan oleh penasihat hukum bahwa di berkas ada saudara menentukan seperti itu, yang benar yang mana? Lagi antar gue. Sesuai BAP. Silakan dilanjutkan. Mengerti ya saksi ya? Nanti yang iya. Iya. Silakan. Jadi berapa produk Anda sebetulnya? Dari kan item ada berapa item? Apa boleh saya tidak menjawab pertanyaan itu? Nah ini pertanyaan dijawab pada saat Ya, kalau menurut saudara tidak pernah ditanyakan di BAP nggak perlu dijawab. Tidak pernah ditanyakan BAP. Anda punya produk. Tadi saya sudah menjawab di awal. Skincare Anda punya berapa yang bermasalah skincare? Dari sekian item. Saya keberatan untuk menjawab. Berapa yang Harus dihargai ya, datang saksi. Yang keberatan ya ditekan. Saudara saksi, jadi sampai hari ini Anda tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang. Iya, tidak pernah memberikan sesuatu. Tidak pernah. Siapa yang mempunyai inisiatif untuk memberikan kepada Anda sendiri? Saya sendiri atas pressure yang ada pada saat itu. Siapa yang memberikan? Ada kalimat pressure itu berarti ada seseorang yang memaksa Anda memberikan siapa? Yang diawali dengan Dr. Oki yang sudah saya ceritakan di awal tadi. Dokter Oki memaksa Anda mereka, mempressure Anda. Seperti apa pressure-nya? Sudah saya jawab tadi di awal. Gimana? Saksi kalau bingung jangan jadi saksi. Terima kasih. Saudara saksi, tadi di awal saudara menjelaskan pada saat diperiksa di Palembang. Ini ada hari juga perkara di Jakarta, ada diperiksa di Palembang. Yang mau saya tanya, polisinya ada suruh tempat penyidiknya ada suruh tempat berapa? Karena pada saat itu saya hamil. Pada saat itu Anda hamil nggak bisa jalan. Iya, hamil sudah besar. Oh, hamil sudah besar. Jadi Anda suruh polisinya ke sana. Bukan saya yang suruh. Siapa yang mau? Pihak terlapor. Mungkin pelapor ini, pelapor. Boleh jaga diri saya suruh. Ya. Iya. Boleh jaga diri suruh polisi untuk ke Palembang, gitu ya. Oke. Saya mau bertanya. Tadi ya, ini saya butuh saudara. Bagaimana saudara sampai dari depan di sampai hari itu ada pertentangan. Saya butuh ketegasan dari saudara sini. Alhamdulillah enak. Anda sampaikan tadi bahwa Anda tidak mengetahui secara spesifik, ya, aku mereview produk Anda, ya. Nah, tapi di dalam BAP saudara, Anda bilang bahwa yang mereview aku itu adalah TikTok dengan nama Niki Hara dengan tautan http://www.tiktok.com/Hara. Nah, sebenarnya benar ini Anda melihat langsung reviewnya atau tidak itu? Lebih tepatnya saya lupa nama. Melihat langsung. Melihat langsung, tapi saya lupa nama, tidak apa nama akunnya. Yang Anda lihat langsung itu punya orang atau punya kita? Punya kita. Punya kita. Atau gambarnya kita dari situ bukan akunnya dia? Akunnya kita. Akunnya kita. Lalu Anda bilang tidak tahu tadi itu bagaimana Anda bisa memastikan bahwa akunnya kita?
Sementara Anda sendiri, saya tidak tahu, saya tidak bisa pastikan. Saya tidak hafal nama akun ini. Iya, kalau Anda tidak hafal nama-nama akun, misalnya saya nih punya akun, Anda tidak hafal punya akun saya, tapi tiba-tiba Anda menjadi punya saya, bagaimana caranya? Karena di dalam video itu kan ada wajahnya yang kita bisa. Karena ada wajahnya saja, bukan karena akunnya yang Anda lihat. Kan bisa berseliweran di mana-mana. Kita ini kan punya di mana-mana namanya. Berseliweran dulu, nggak punya siapa, ada pasti perubahannya. Apa seperti itu? Ya, tapi wajahnya seliweran, makanya saya tidak tahu nama spesifiknya apa. Makanya saya mau konfirmasi kalau Anda tidak tahu, ini yang Anda bilang seperti akun Lipi Huru Hara ini apa benar atau tidak? Karena Anda bilang tadi itu tidak tahu, tapi di sini bilang tahu. Tadi sudah saya jawab. Jawab apa namanya? Mungkin sahabatku ya, saksi kan pernah diperiksa oleh penyidik polisi ya. Di situ bilang bahwa akunnya itu Nikita Bunda, menerangkan seperti itu. Sekarang ditanya oleh penyidik tadi lupa sekali ya. Makanya yang ada itu lupa atau tahu namanya akunnya Nikita Bunda. Kan waktu polisi bilangnya Nikita Bunda. Di sini lupa. Iya, pada saat tadi ditanya, saya lupa nama akun spesifiknya. Setelah diingatkan oleh penasihat hukum bahwa di berkas ada saudara menentukan seperti itu, yang benar yang kan Ada lagi yang terus. sesuai BAP. Silakan dilanjutkan. Sesuai BAP. Yang nanti ditanya jasa tadi tidak sesuai begitu ya. Artinya tentang akun tadi yang dia lupa, setelah diingatkan oleh penasihat hukum, dia bilang sesuai dengan apa di BAP. Artinya namanya Nikita Bunda. Oke, kalau itu saya lanjut. Anda tadi bilang dari tempat lain juga direview ulang, maksudnya bagaimana itu? Ini catatan saya begitu. Dari tempat lain direview ulang, juga direview ulang. Siapa yang mereview? Maksudnya seperti apa? Kan produk Anda tadi Anda bilang dari objek awalnya kan begitu, betul ya? Lalu kemudian produk itu menurut Anda sekarang Anda berubah lagi keterangannya ya, berubah lagi Anda bilang akun @Lipi Huru Hara juga mereview, betul atau tidak? Mereview ulang. Mereview ulang, Ya. mereview ulang ini Sama satu. live-nya ini dibilang live TikTok. Yang satu ini pasti. Mereview ulang sama live itu sama. Dalam itu kan membicarakan apa yang Iya, pertanyaan saya live itu dengan mereview ulang sama atau tidak? sama. Setengah jam lagi. Akhirnya suka suka dia lah. Setahu saya kalau live nggak bisa dimundurin lagi orang live hari itu bisa dilihat. Maksud saya mereview ulang apa yang sudah direview oleh Rofiana. Report namanya. Itu bukan live namanya. Soalnya Anda bilang bisa keterangan live macam. Nah, kayak tadi ini Sebenarnya sudah sekali tanyakan sudah sebentar sudah sekali. Silakan dilanjutkan. Ya. Nah, dari tadi Anda ini saya mendengar keterangan Anda ini tidak satu pun atau satu saja lah ya yang mengarah kepada antara hubungan hukum antara terdakwa yang kita menjalani dengan selebihnya itu akan Anda semua. Nah, pertanyaan saya nih ya soal kaitan yang Anda tahu antara permasalahan ini dengan Reza Deris dengan Nikita Mirzani apa yang kita tahu? Saya hanya menceritakan pada malam itu Dr. Reza telah melaporkan Nikita Mirzani. Batas melaporkan saja. Betul. Yang lain-lain Anda tidak tahu. Tidak tahu. Yang soal ada katanya di sini kan Anda diperiksa juga bahwa perkara ini bahwa saudara bisa jelaskan apakah saudara bisa jelaskan bagaimana kronologi dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik
dan atau pemerasan dan atau tindak pidana pencucian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan seterusnya. Kronologis itu yang Anda ceritakan di sini. Anda bisa menceritakan kronologis ini dari mana? Bahwa yang Anda tahu pada bulan Desember, ya, saudara Reza Gledis diancam oleh Oki dan Nikita Mirzani. Saya mendapat cerita itu dari Dr. Reza. Oh, semua itu dari Dr. Reza. Betul. Jadi yang Anda ceritakan ini semua dari cerita Dr. Reza. Betul. Dia saja. Yang ceritakan ke Anda dia saja. Iya. Baik, Dr. Reza yang lain ada nggak yang cerita? Tidak ada. Nah, jadi kan Anda diperiksa pasal di BAP, ada lampiran atau tanggapan layar ya, dokter. Ini yang mulai bisa saya ke depan. Silakan maju saksi penuntut umum. Ini kan ada tanggapan. Tak kenal ini, Pak. Kenal. Nama. Beda. Beda. Oke ya, Anda tadi sudah saya perlihatkan dua buah tangkapan layar yang menurut Anda itu adalah dokter. Nah, sini kan dia lagi ngomongkan produk. Apakah itu produk Anda yang direview? Yang tadi Anda bilang bermasalah. Iya. Setelah itu produk Anda direview secara bagus atau jelek oleh di foto gambar itu? Tidak bagus. Tidak bagusnya bagaimana kita tahu? Ini kan ada nanya. Karena produk saya tidak sesuai isi kandungannya. Karena tidak sesuai isi kandungannya. Overclaim itu yang istilah overclaim ya. Tapi setelah itu masih Anda jual juga padahal sudah di. Tidak. Ini saya membawa bukti dari bulan September saya sudah melakukan penarikan batas Dari bulan September. Dari bulan September ya. Oke. September 2024. Oke. Nah, apakah nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa Anda. Apakah di dalam akun @miki huru hara yang tadi Anda jelaskan itu juga ada tangkapan layar seperti ini yang Anda dapat atau yang Anda lihat review seperti ini? Tidak ada. Yang ada apa namanya? Hanya saja saya pernah mendengar kita bisa nih mengatakan jangan beli produk Gardena, punya overclaim, abal. Hanya itu. Itu kan banyak di media sosial lain. Ada juga yang Anda dengar. Banyak. Banyak. Bukan cuma di akun ini ya, banyak ya. Oke. Nah, sekarang saya ke ini, ke apa namanya? Ke pertanyaan berikutnya. Tadi Anda apa namanya menyampaikan bahwa ada kesalahan Anda terkait dengan produk Anda yang dikeluarkan oleh pabrik. Produk yang mana itu yang dikeluarkan kesalahan dari pabrik? Pabrik mana? Pabrik yang Anda maksud yang mengeluarkan produk Anda itu pabrik dari mana? Tidak ada dalam diatur. Tadi tidak ada nota, tapi Anda jelaskan saya. Anda yang mulia ini kok kurang. Berdasarkan saksi yang menjawab sendiri. Tadi dijelaskan bisa. Silakan tanya dia jawab. Salah satu pabriknya pabrik Eni Sanggara. Apa? Mungkin yang itu. Suaranya itu. Pabrik Eni Sanggara. Tetapi
pada saat bermasalah produk saya dicabut PPOM-nya secara sepihak oleh pihak pabrik, saya langsung menarik dan kemudian juga sudah menggantikan dengan sejumlah uang. Jadi saya sudah selesai permasalahannya dengan beliau. Nah itu produknya ada berapa banyak yang ada di pabrik itu? Banyak. Banyak. Berapa banyak? Sebutkan aja. Saya lupa ada beberapa. Salah satunya apa? Ratusan ribu bisnis. Ratusan ribu. Sudah saya tarik. Banyak itu masalah ya. Kalau menyimpulkan ini kan ngomong gimana jaksa dia ngomong. Oke, sedikit lagi. Satu kali pertanyaan. Tapi yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani terkait dengan permasalahan ini, selain yang Anda dapat cerita soal pernah melaporkan, tidak klinis melaporkan, nah apakah ada lagi yang diceritakan oleh desa klinis kepada Anda? Tidak ada. Ini saudara juga mengurus di sini tidak? Ada tim saya yang mengurus. Tapi saudara tahu dan diperlihatkan Iya. hasilnya, berizin semua ya. Dan selanjutnya, kan tadi dikatakan terkait produk saudara tahu sendiri ada bermasalah. Apakah sebelumnya, sebelum saudara pasarkan, saudara mengecek dulu nggak produk tersebut? Jadi sudah saya jawab, saya tidak mengecek. Tidak mengecek produknya, sehingga Tetapi tidak semua produk, hanya beberapa produk saja. hanya beberapa produk saja. Oke. Terus kan tadi saudara mengatakan ada terdakwa ini kawan-kawan terkait produk maksud Anda ya. Nah, Anda tahu kawan-kawannya itu dari mana? Dari sosial media. Kenapa harus kawan-kawan? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Terkait produk kan? Terkait produk. Produk saudara kan? Produk saudara. Oke. Mau selanjutnya ingin saya tanyakan, saudara kenal sama Reza Gladys sejak kapan? Sejak tahun 2023 Pak. 2023 itu ada hubungannya dengan klien saudara? Tidak ada. Ada sempat kerjasama kan? Tidak ada. Tidak ada. Berdasarkan sekedar mengenal. Tenang aja. Saudara tahu kan produk Reza Gladys? Maksudnya? Saudara kan kenal sama Reza Gladys. Betul. Saudara tahu nggak Reza Gladys juga punya produk seperti halnya saudara punya produk? Saya tahu. Tahu. Produk apa? Produk Reza Gladys itu tahu nggak? Saya tahu, tapi saya tidak hafal secara spesifik produk apa aja. Kalau produk glowing cell saudara tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Kalau diperlihatkan saudara bisa tahu nggak ini produk? Saya perlihatkan. Jadi mempertegas aja, maksudnya saudara tahu nggak produk yang ada di sini yang bermasalah ini? Saya tahu beliau memiliki produk, tapi saya tidak tahu spesifik seluruh produk yang dia punya. Tahu nggak produk itu ada jalurnya? Saya tidak tahu. Tidak tahu, belum sama sekali mengetahui itu produknya. Iya. Tidak tahu sama sekali ya. Tapi yang menyebabkan adanya perkara ini, saudara tahu yang dilaporkan itu terkait apa atau produk apa? Yang dilaporkan siapa?
yang dilaporkan oleh Gadis. Saya hanya Kan katanya cerita sama Iya. saudara, ceritakan Coba saksi ya, yang sudah dijawab, kalau misalnya cukup gitu ya. saya tadi sudah menjawab. Begitu loh ya. Kita itu masih ada ambil 3. Kita itu namanya wilayah satu kali. Ya. Jadi saudara tahu produk Reza Gladys ini bermasalah. Setelah rame ini, saya baru mendengar. Baru mendengar, saudara tahu nggak di BPOM itu BPOM telah mengumumkan bahwa produk Reza Gladys ini bermasalah. Saudara tahu nggak? Saya tahu setelah BPOM merilis. Setelah BPOM merilis. Sebelumnya tahu nggak? Saya tidak tahu. Waktu diceritakan sama Reza Gladys, kan cerita. Akan produk. Beliau hanya menceritakan yang tinggi. Oke. Halo, dari saksi. Halo, ya dari saksi tadi sudah jumpa. Ya, mau mengingatkan saja. Karena palsu di bawah sumpah dan persidangan dapat dikenakan saksi pidana penjara. Saksi ini diatur dalam pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman pidana. Langsung aja pertanyaannya. Ya, semuanya. Majelis sudah mengingatkan panjang lebar. Ya. Saudari saksi, waktu itu saudari saksi kenapa tiba-tiba memfoto saya? Karena saya mendapat ancaman dari BPOM. Ancaman itu karena saya baca di sini chat Anda sama Dr. Oki tidak ada ancaman. Ancaman Menurut saya itu ancaman. menurut saudari asumsi saudari, nah itu adalah sebuah ancaman. Saya baca tidak ada ancaman. Saya mau melihat Amir kenal dengan ada di sini tahu kan kalau kasusnya apa? Tahu? Saya tahu. Tahu kasusnya apa? Waktu itu di BAP berapa kali? Satu kali. Pasalnya dibaca. Dibaca nggak di waktu selesai di BAP? Tidak. Nggak dibaca. Nggak dibaca ulang. Tanda tangan doang berarti. Ada nggak baca? Saya sekilas. Sekilas. Ini gara-gara ada baca sekilas ini penjara 7 bulan loh. Anda nggak baca ini pasal 368 berubah di 369 pernah kan di BAP 369 satunya? Terus sekali ya di BAP. Oke, saya mau perlihatkan video apa namanya risau itu. Saya tidak tahu. Tidak kenal. Oke, saya mau perlihatkan video yang dia ini. Maju saksi.